muncullah gagasan Triple P. Oke, apa itu Triple P? Sustainable Development Goals yang basisnya Triple P. People, Planet, and Profit. Keren kan istilahnya? People, Planet, and Profit. Tapi Anda tahu basisnya apa? Basisnya adalah tabungan global dan investasi global. Apa artinya? Semua negara harus menerima tabungan global, harus menerima kekuatan modal global itu dan kekuatan investasi global. Sekarang pertanyaan, siapa sih yang punya investasi global? Ada 8 orang terkaya di dunia ini yang duitnya separuh dari uang di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di dalam program IC Real Show. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dan salawat dan salam kita panjatkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Seperti biasa teman-teman para pemirsa IC Real Show, kami selalu berdoa dengan sahabat saya, abang saya, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Maria. Dan tentu saja selalu dibantu oleh Mas Aji. Terima kasih Mas Aji. Nah, kali ini di luar kan sedang banyak sekali pembahasan karena Indonesia akan menjadi leaders ya di dalam G20. Nah, tapi seperti bahasan-bahasan kita karena tema-tema dari IC Real Show ini jauh lebih banyak tentang isu political economy. Nah, kita bahas nih Bang Nursi tentang kudeta korporasi. Iya. Ya, kita mau bicara apa? Mau bicara climate change, mau bicara pemindahan ibu kota, kayak gitu kan? Kita mau bicara tentang, karena balik lagi kepada ideologi yang banyak kita bahas tentang liberalism, di mana di situ korporatisme sebagai menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Dia bisa yang kita hegemoni baik nasional maupun global, yang menentukan arah dari between quote pembangunan yang biasanya Bang Nursi bahas tentang IMF, World Bank, UN, WTO, GATT, kayak gitu ya. Dan undang-undang PMA kalau di dalam level global, sampai kemudian memiliki yang namanya apa Bang Nursi, pemimpin boneka. Nah, itu semuanya rangkaian dari bagaimana 5I. 5E, pemirsa IC masih hafal 5E itu apa? Nah, nanti ditanya loh ya sama Bang Nursi. 5I itu ya, yang kita selalu apa namanya, bangga dengan investasi, tapi itu sebetulnya jebakan. Kita bangga dengan hutang, tapi itu jebakan sebetulnya ya. Debt trap yang luar biasa. Sampai hari ini kita punya masalah besar ya, dari mulai Garuda, terus apalagi yang terakhir Garuda. Sejumlah perusahaan karya? Sejumlah perusahaan karya? Waskita Karya ya. Itu jalan tol dan sebagainya, pembangunan kereta api cepat kayak gitu ya, yang dari sejak awal itu sudah menuai berbagai macam kritik, tapi masih tetap terus, dan janjinya tidak akan menggunakan dana APBN, tapi ternyata masih menggunakan dana APBN. Nah, balik lagi kepada tema kita yang tadi saya sampaikan, kudeta korporasi. Ini menarik nih Bang Nursi, karena para pemimpin dunia itu kan duduk bersama-sama ya, saling lobby kemudian kayak gitu kan. Nah, ini juga pertarungan juga setelah perubahan politik di Amerika dari Partai Republik Donald Trump ke Partai Demokrat Joe Biden kayak gitu ya, yang sebetulnya memiliki perbedaan-perbedaan sedikit aja sih sebetulnya ya, sama saja kepentingan nasional dari Amerika. Tapi bedanya kalau di kemarin Trump bicara American First kayak gitu ya, tapi kalau Partai Demokrat kan seringkali bicara tentang climate change, bicara tentang apalagi climate change, kemudian human right,
vaksin, isu lingkungan yang luar biasa dalam konteks itu. Tapi dalam konteks global politik juga menarik, Bang. Ada, kalau dulu di isu apa yang anak-anak Malala, masih inget nggak yang dulu ada Malala, anak kecil dari anak perempuan kecil dari Pakistan yang berjuang untuk education, dapat Nobel Peace kayak gitu ya. Betul. Luar biasa kan. Dan selalu dikasih nih perempuan dari negara Muslim yang kemudian dianggapnya rezimnya anti kepada perempuan untuk sekolah kayak gitu. Padahal kalau di Islam kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, nggak cuma laki-laki saja. Nah, di isu yang climate change itu juga ada ikonnya. Siapa Bang namanya? Greta. Gitu ya. Ini luar biasa juga. Anak perempuan juga kayak gitu kan. Jadi selalu memang di dalam konteks politik sini Bang, kalau ada penguasa yang otoriter dan sebagainya seperti kasus di Manila dulu di Philippines, Marcos dicarikan lawannya yang langsung berbeda, ya kayak gitu kan, perempuan yang diangkat. Bahkan terakhir di Filipina pun ketika presidennya terakhir itu lawannya juga perempuan, tapi wartawan dari luar. Nah, jadi selalu seperti itu, ya. Jadi pendulum satu dicarikan pendulum yang satunya lagi. Nah, kembali lagi di dalam konteks hari ini. Banyak kawan-kawan di luar sana yang wah kita berubah nggak nih jadi pemimpin G20 kayak gitu. Padahal sih sebetulnya itu gantian aja. Sudah waktunya. Dan sebetulnya masuk juga bukan kemarin sore, sudah sejak awal ya. Indonesia kapan zaman SBY kan masuknya dulu. Zaman SBY juga sudah masuk di G20 dalam konteks itu. Lihat aja foto-foto yang ada dan video-video yang ada di dalam konteks ini. Nah, menjelaskan hubungan tadi dari mulai G20, pemimpin, ini persoalannya kalau saya ini amanah yang menakutkan juga, akan jadi pemimpin tapi kira-kira do you think he has a capacity? Terus atau menambah yang namanya Pitwin Kuong quote kayak gitu ya, another liar. Aku nggak mau nerjemahin Bang. Maksudnya kebohongan baru di dalam konteks itu. Atau ini sebagai satu challenge, tantangan. Tidak hanya bagi pemimpin tapi juga bagi bangsa kita untuk tidak merampok sumber alam kita dengan tanpa moral kayak gitu ya. Tanpa malu, tanpa moral di dalam merampok sumber-sumber alam kita dalam konteks ini. Dan kemudian kebijakan-kebijakannya agak sedikit gitu ya dijaga agar kemudian tidak memalukan, atau emang ini waktunya setelah memalukan negeri sendiri akan memalukan di tingkat global kayak gitu. Wallahu alam bisawab. Nah, dari rangkaian pemikiran yang tadi saya sampaikan itu kita melihatnya seperti apa nih Bang? Dari pemikiran liberalisme, instrumennya ada demokrasi, ada korporasi, ada multinational corporation, ada kekuatan-kekuatan superpower di dalam konteks itu. Nah, ini melihat posisi yang tadi, apakah ini ancaman, apakah ini kesempatan, apakah ini kebanggaan di dalam konteks kita bicara tentang kepemimpinan G20, tapi hubungannya dengan, kalau kita tadi sudah kita kasih judul posisi korporasi yang menentukan. Ini kita mulai dari Perang Dunia Kedua ya, supaya tidak kejauhan dari Perang Dunia Kedua. Biasanya Perang Dunia I, Woodrow Wilson, Presiden Amerika, UN, ya nggak apa-apa. IMF, World Bank, Rothschild. Iya, posisi apa? Kalau kita ngeliat itu, kalau saya mulai dari awal abad 20, nanti pertarungannya jadi kemelut di dunia barat sendiri, dalam rangka menentukan pusat pemerintahan dunia dan pusat kerajaan dunia. Ada dua tuh penentuan pusat pemerintahan dunia dan pusat kerajaan dunia. Gitu. Lalu juga ada penentuan soal pusat spiritual bumi.
Nanti berlanjut ke soal pemindahan Tel Aviv ke Yerusalem kalau sampai ke situ. Makanya saya bilang saya nggak mau mundur ke situ. Dan sudah terjadi gitu kan. Terjadi. Jadi mari kita mulai dari era setelah Perang Dunia Kedua. Setelah sukses Perang Dunia Kedua mengalahkan Jerman, lalu juga Jepang, ya bersama Rusia kalah habis begitu, lalu muncul yang disebut dengan Perang Dingin Blok Timur Barat. Amerika melancarkan apa yang disebut dengan Marshall Plan. Negara-negara yang terkena dampak dan kemudian berafiliasi dengan sekutu itu mendapat Marshall Plan. Indonesia termasuk itu. Tetapi yang menerima bukan Indonesia, yang menerima Belanda. Nah, menarik ya. Indonesia termasuk adalah negara yang menerima Marshall Plan. Tapi yang menerima bukan Indonesia, yang menerima adalah Belanda. Karena disebutnya tadi negara pemerintahan Belanda. Nah, itu karena. Dan ini tambahin saya potong di sini. Ini kurang ajar juga loh. Ternyata dulu itu Indonesia membayar, katanya kita memiliki hutang ke Belanda dan dibayar loh. Iya, itu jumlahnya 4, sekian miliar gulden. Disebabkan Belanda melakukan aksi militer 1, aksi militer 2, agresi 1, agresi 2. Lalu dalam KMB disepakati itu dibayar oleh Indonesia, padahal itu untuk menyerang Indonesia. Nah, orang tidak tahu bahwa kalau dalam buku Bangsa Terbelah saya menyebut itu kajian yang muncul di Amerika sendiri, draftnya itu dibuat oleh Washington. Jadi sesungguhnya berarti Cornell papernya masih harus diperbaiki itu. Iya, tapi itu documented loh. Kalau yang saya punya itu documented tentang bagaimana Indonesia mestinya menerima Marshall Plan tapi yang menerima Belanda. Tentang draft itu yang sebetulnya datang dari Amerika diterahkan ke Belanda posisinya gitu ya. Lalu yang menarik adalah sesungguhnya sejak saat itu Indonesia sudah tidak bisa lagi menahan serangan korporasi. Karena salah satu perintahnya adalah Indonesia harus menerima kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing. Sejak merdeka? Sejak 49. Setelah KMB itu posisinya. Jadi ada 3 kesepakatan. Nah, makanya saya mulai dengan Marshall Plan. Lalu kalau dilihat dari Marshall Plan itu yang kita hasilkan adalah tesisnya Rostow, The Stages of Growth. Kenapa sinis? Nah, justru saya pikir itu intellectual scholars academics ini ternyata dogma. Itu yang saya bilang, doktrin politik menjadi dogma akademik. Gitu. Dogma akademik maksudnya. Iya. Okay. Nah, lalu dari sana kelihatan bahwa yang disebut dengan developmentalism adalah kalau pakai istilahnya Henry Kissinger adalah Amerikanisasi. Kalau pakai istilahnya Joseph Nye, itu istilahnya pembaratan, westernisasi. Nah, modernisasi juga ditaruh, kemudian bahasa lainnya modernisasi. Modernisasi, betul. Ya itu tadi. Developmentalism itu adalah modernisasi. Dan itu masuk bukan hanya dalam perspektif ekonomi, masuk di dalam perspektif sosiologi, politik, seluruhnya, iya, semuanya masuknya di situ. Masuk di dalam sebagai. Itulah yang membuktikan bahwa sesungguhnya doktrin politik menjadi dogma akademik. Nah, tapi di periode tahun 70-an itu di Washington punya kerisauan. Nah, ini pernah saya sampaikan di IC sebelumnya. Salah satu bentuk kerisauannya adalah dunia ketiga sudah bersikap kritis dan sudah mengganggu kepentingan kesepakatan tidak bisa tidak bisa begitu saja. Tidak bisa begitu saja. Terutama mulai kaya juga. Iya, terutama karena belajar dari kasus Soekarno. Belajar dari kasus Soekarno dianggap negara dunia ketiga ini kritis sekali gitu. Kemunculan bangsa-bangsa Asia Afrika yang rata-rata merdeka di atas tahun 50-an, tahun 50-an. Perang Dunia Kedua itu dianggap mengganggu posisi adidaya Amerika, sikap kritisnya, dan karena itu berdirilah Trilateral Commission atas gagas keluarga Rockefeller, David Rockefeller. Tetapi sebelumnya lembaga ini ditolak oleh Nixon sendiri.
Nah, karena itu dalam kancah perebutan sumber daya, dalam kancah perebutan karena gerakan perekonomian sangat tergantung pada energi, muncul peristiwa embargo minyak Arab Saudi. Dari sana istilah developmentalism adalah Amerikanisasi, pembangunan isme adalah baratan itu, baratisme, itu menjadi berantakan. Karena ternyata bisa dipatahkan oleh yang namanya embargo minyak dari negara-negara Jazirah Arab penghasil minyak. Itu yang disebut oleh Pomerod sebagai the death of economic. Matinya ilmu ekonomi. Bahkan ejekan itu bukan hanya kepada Amerika. Ejekan itu termasuk langsung terhadap IMF yang tidak bisa berkutik apa-apa disebabkan oleh impor energi mengakibatkan inflasi mengakibatkan kenaikan harga menimbulkan tidak sesuainya antara investasi dengan tenaga kerja. Nah, akibatnya pengangguran makin banyak. Dianggap di situ ilmunya mati, gitu. Pomerod menurut itu, dan itu mempermalukan IMF. Serius, itu perdebatan akademiknya sampai di situ. Petrodolar ini ya. Iya, nah, itulah yang kemudian disebut sebagai, nanti berhubungan dengan apa yang kita pernah sampaikan Bretton Woods 2.0, yang disebut dengan Bretton Woods itu matilah di situ. Bretton Woods mati karena cadangan devisa diubah, transaksi diubah, itu ya, tidak boleh lagi pakai cadangan devisa dari emas menjadi dolar, transaksi tetap dalam posisi dolar, tapi sistem nilai tukar tidak lagi di-peg, tapi menjadi free floating exchange rate. Wah, itu itu perubahan. Maka dianggaplah Bretton Woods 1.0 batal, gagal sudah. Nah, keberlanjutannya adalah Husnul pasti ingat di antara 70 sampai dengan 80 itu lahir kelompok Samir Amin dan kawan-kawan, Andre Grunewald dan kawan-kawan, yang ketergantungan itu, teori ketergantungan. Iya. Saya suka itu. Yang menggambarkan bahwa cara berpikir yang dibangun oleh Barat pada akhirnya cuma membuat ketergantungan negara-negara yang baru merdeka, mereka bilang. Dan ini tidak boleh terjadi kalau kita memang bicara hak asasi, gitu. Teori ketergantungan itu Samir Amin. Itu Samir Amin, Andre Grunewald dan kawan-kawan. Ohio Consortium, kalau saya tidak salah posisi, gitu ya. Nah, justru ketika kritik dari ketergantungan itu makin keras, muncullah krisis lebih lanjut. Krisis lebih lanjut itu terjadi sampai akhirnya lahir Plaza Accord yang mengubah sistem bunga. Bagaimana bunga itu mesti tidak boleh di-fix, tapi mesti tergantung pada hukum penawaran permintaan. Bunga. Tapi ini sama nggak antara negara industri dengan negara dunia ketiga? Karena negara industri ini kepala. Oh, oke. Jadi negara jadi dia lead. Iya, dia lead. Gitu ya. Nanti berhubungan dengan yang saya sebut sebagai, Anda nanya kayak gitu, jadi saya mau mengatakan nanti berhubungan dengan G20 nggak kurang cuma sekedar forum lobbying, dia nggak bisa bikin apa-apa. Tapi nanti dulu. Ya, nanti dulu itu di yang kedua jangan ya. Oke, lanjutin. Plaza Accord itu akhirnya cuma mempersoalkan, oke, kalau begitu sesungguhnya ketika fiskal tidak lagi mampu mengatasi, maka hukum penawaran permintaan atas uang khusus pada suku bunga mestinya tergantung pada suplai demand, gitu. Jadi bebaskan saja tingkat suku bunga. Boleh diberikan guidance atas suku bunga, tapi dengan cara bank sentral yang memainkannya. Pasar silakan ikut, boleh ikut, boleh enggak. Nah, gitu. Maka muncullah istilah Fed Fund Rate misalnya, atau kalau di Indonesia muncullah BI Rate misalnya, gitu ya. Lalu kemudian dibikinlah berapa sesungguhnya nilai tukar di satu kalau untuk Indonesia misalnya pakai GISDOR, atau kalau pakai Singapura pakai SIBOR, kalau pakai London pakai LIBOR gitu. London injection base of offering rate misalnya, posisinya begitu gitu. Nah, saat itulah Reagan menghasilkan satu kebijakan baru karena kegagalan kedua kebijakan itu masih dianggap tidak muncullah neoliberalisme. Nah, 80-90 itu sesungguhnya teori ketergantungan sudah tidak lagi mampu mengikuti pertarungan teori tentang developmentalism, modernisasi. Ketergantungan, kelompok ketergantungan sudah mulai terseok-seok. Nanti berkaitan juga pertarungan sampai yang sekarang nih. Pertengahan 80-an itu udah neoliberalisme. Itu yang saya bilang teori ketergantungan terseok-seok. Nah, kemunculan neoliberal itu masuk ke berbagai lini, Husnul. Dia pakai kalau kebijakannya sederhana sebenarnya. Apa itu neoliberal? Yang pertama adalah
privatisasi. Yang kedua adalah liberalisasi. Jadi kalau Anda sudah masuk ke sektor-sektor hajat hidup orang banyak, Anda harus melepas. Itu diprivatisasi namanya. Itu termasuk desentralisasi. Iya, termasuk di situ. Nanti di politiknya, ini saya bicara di ekonominya dulu, nanti masuk di situ. Jadi di politiknya privatisasi. Kalau Anda belum melakukan kebijakan, liberalkan. Jadi pertama privatisasi, yang kedua liberalisasi. Yang ketiga yang paling menarik, apa? Disiplin fiskal istilahnya. Tapi poinnya adalah negara tidak boleh mengeluarkan belanja berlebihan untuk belanja modal. Ini basis neoliberal itu 3. Tinggal dilihat nanti apakah dimunculkan soal disiplin fiskal. Salah satu bentuk disiplin fiskal adalah APBN tidak boleh defisitnya 3% terhadap PDB. Itu disiplin fiskal. Nanti berhubungan dengan soal pencetakan uang nih Husnul. APBN tidak boleh defisitnya lebih dari 3% terhadap PDB gitu misalnya. Kalau kemarin Perpu menyatakan bebas berapa saja sampai akhirnya ditembus 6%, sekarang menjadi 5,9 misalnya di 2021. Itu sebenarnya gambaran bahwa mereka membatasi pencetakan uang sebuah negara karena yang punya kebebasan mencetakan uang adalah mereka. Itu yang disebut dengan disiplin. Uang. Lihat ya nanti ya di video kita tentang uang. Nah, transaksi oposisi itu begitu ya. Jadi cetak uangnya gimana? Ya tadi kalau Anda disiplin fiskal itu adalah batasan-batasan yang dibuat agar fiskal tidak sembarangan melakukan belanja modal. Tujuan belanja modal kan sesungguhnya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Tapi dia batasi, nggak boleh katanya. Karena Anda punya batasan, misalnya untuk undang-undang kita dia bikin 3% terhadap PDB. Perpu 1 2020 yang menjadi undang-undang 2 2020 membebaskan, tapi ya batasin sampai 2022 nanti posisi dia akan dikembalikan lagi menjadi 3%. Itu soal disiplin fiskal. Amerika kan walaupun kena government shutdown, tetap saja dia tetap meleverage. Kenapa? Karena yang main adalah Federal Reserve. Untuk tapering. Nanti taperingnya akan berakhir nih bulan ini nih. Tapering off-nya nih akan berjalan nih nanti. Jadi kuantitatif easing, uang murahnya akan berakhir. Jadi 6,9 triliun akan berakhir nanti untuk membeli barang-barang itu dalam rangka membiayai infrastruktur dan pengangguran termasuk soal COVID akan berakhir di akhir November ini. Kenapa? Karena target memberikan vaksin pada usia 5 sampai dengan 11 tahun sudah berjalan. Itu nanti ketemu tuh semuanya di situ. Termasuk nanti ketemu dengan yang namanya persoalan global climate change. Saya terusin dulu. Ya. Pada wilayah seperti itu, istilah deregulasi menjadi pas dengan istilah privatisasi dan liberalisasi. Deregulasi adalah gambaran liberalisasi. Debirokratisasi adalah gambaran privatisasi. Sekaligus mengatur disiplin fiskal. Negara tidak, kalau pakai kaum neolib bilang, negara campur tangan pada pasar itu sama dengan bikin distorsi pasar. Istilahnya gitu ya. Ingat nggak? Kalau market regulate themselves. Iya. Mereka bilang biarkan pasar itu bekerja, jangan melakukan distorsi dan intervensi. Kalau istilah mafia Berkeley itu ngomongnya gitu. Saya itu mungkin masih ingat tuh beberapa tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkoar-koar juga ngomongnya begitu. Yang ini Chicago, Bang. Oh iya, Chicago, tapi itu disebut terkenal Chicago Boys. Iyalah. Chicago Boys. Ini deregulasi, privatisasi, liberalisasi, makanya dikenal dengan Thatcherite dan Reaganite. Itu yang disebut dengan good boys. Good boys. Chicago Boys. Walaupun Chicago Boys. Chicago Boys. Iya. Tapi bahasa lainnya juga mereka disebutnya sebagai good boys. Good boys. Oke, balik ke deregulasi tadi. Nah, kalau kita cerita sampai deregulasi yang kemudian juga dikutip di era Joko Widodo, maka aliran berpikirnya sesungguhnya sejak Indonesia terperangkap dalam kebebasan beroperasinya perusahaan-perusahaan asing, terperangkap pada kebijakan utang luar negeri, terperangkap pada investasi asing dan perdagangan bebas, konsisten dari wilayah itu. Dalam bahasa sederhana, Indonesia sesungguhnya mulai terperangkap dari istilah developmentalism, ketergantungan, dan globalisasi, Husnul. Yang globalisasi tadi adalah neoliberalisme, yang globalisasi sekarang itu menjadi vaksinisasi. Termasuk namanya soal global climate change. Jadi globalisasi sekarang diterjemahkan dua. Dia berarti vaksinisasi dan dia berarti imbuhan ke dalamnya sekaligus perubahan iklim. Dua tuh. Nah, sekarang apa konten yang terjadi? Nah, dari keseluruhan wilayah dari wilayah tadi kita bisa lihat hubungan antar negaranya. Pada konstruksi awal dia bisa multilateral terhadap government,
ya, lembaga-lembaga multilateral terhadap pemerintahan, atau bisa bilateral, G2G. Tetapi ketika Anda mulai masuk melihat di neoliberal sudah terjadi pergeseran, business to government. Jadi corporate to government posisinya. Nah, kalau di neoliberal itu sudah begitu, sudah bergeser. Kalau tadinya G2G, maka dia mulai geser business to government. Jadi dari korporasi-korporasi maju itu mengatur negara. Dipakailah multilateral, lembaga multilateral menjadi instrumen dari korporasi. Iya, itulah keluar istilah unholy alliance. Keluar istilah unholy alliance itu karena itu gitu. Nah, cerita tentang bagaimana business to government itu dalam perkembangan lebih lanjutnya, dia setelah masuk ke krisis 97-98, dia makin kokoh menjadi B2B, bukan lagi B2G. Kalau tadinya G2G atau M2G, maka di periode neoliberal dia menjadi B2G, maka di periode setelah krisis 97-98 dia menjadi lebih kental lagi dengan B2B. Ketika B2B disitulah gagas ekonomi, gagas politiknya adalah tadi Samuel P. Huntington. Huntington dan Harrison yang terakhir, it's cultural. Gitulah. human apa tuh? Saya lupa judulnya, tapi it's a cultural posisi. Bagaimana dia bercerita business to business. Business to business, tapi basisnya membentuk kebudayaan dan peradaban tadi. Secara itu. Tapi peradaban apa? Ya peradaban tadi, peradaban Barat. Bukan peradaban bangsa ini, enggak, peradaban Barat. Karena jadi kalau tadi globalisasi itu bicara, kita sering kali kita globalisasi, tapi sebetulnya Hollywoodisasi, Washingtonisasi, New Yorkisasi, iya begitu. Londonisasi, gitu ya ngeliatnya. Rather than desa saya apa mempengaruhi? Enggak bisa. Nah, kayak misalnya undang-undang pendidikan. Sekarang kan ada kampus-kampus asing yang ada di Jakarta. Banyak. Apakah kemudian kita bisa bangun kampus di Melbourne, di New York misalnya? Jangan kampus, perbankan aja deh, seru banget, bisa nggak? Perbankan nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau ada BNI di Melbourne itu namanya apa? Dia cuma agen, kantor. Cuma ATM doang. Representatif ya. Dia bukan kantor cabang itu. Oh bukan? Bukan. Oke, balik. Business to business, globalisasi, membangun peradaban ala mereka. Ya, jadi mau diseragamkan di seluruh dunia sesuai dengan gaya mereka. Tapi kan gagal. Oh, justru sekarang dengan vaksinisasi kan akhirnya Anda nggak bisa bilang gagal, buktiin tuh. Nah, udah kecepatan nanyanya nanti dulu. Oh iya, oke. Bentuknya seragam nanti dulu. Dengan vaksin nanti akan kelihatan seragamnya. Nah, MDGs. Ya, itu pun gagal. Nah, begitu MDG gagal, gitu ya. Begitu MDG gagal, muncullah gagasan Triple P. Oke, apa itu Triple P? Sustainable Development Goals yang basisnya Triple P. People, Planet, and Profit. Keren kan istilahnya? People, Planet, and Profit. Tapi Anda tahu basisnya apa? Basisnya adalah tabungan global dan investasi global. Apa artinya? Semua negara harus menerima tabungan global, harus menerima kekuatan modal global itu dan kekuatan investasi global. Sekarang pertanyaan, siapa sih yang punya investasi global? Ada 8 orang terkaya di dunia ini yang duitnya separuh dari uang di seluruh dunia. Itu ada Bang. Iya, kalau sudah tahu berarti sesungguhnya 8 orang itu, saya mungkin nyebutnya nggak 10 orang, kalau di data saya ada sekitar 15-an. Ada 15-an. Karena nanti ada Warburg, ada ini, ada Morgan. Ini yang poros Jakarta Beijing belum masuk nih? Belum masuk itu. Belum masuk, oke. Lanjut Bang. Seru nih. Karena ujungnya ini soal sekali lagi bagaimana tadi yang saya bilang tadi, dari G2G atau M2G menjadi G2B, menjadi kemudian B2B, kemudian menjadi business to people. Itu yang saya mau sampaikan. Business to people ini yang menarik pergeseran ini nih. Nah, business to people itulah yang menjadi bentuk betapa yang namanya seluruh dunia tergantung pada kekuatan bisnis. Terjadi apa yang disebut dengan kudeta korporasi. Kenapa? Karena semua lembaga multilateral cuma tunduk pada kemauan si korporasi. Iya.
Nah, siapa korporasinya? Yang tadi Anda sebut 8, saya nyebutnya 15 gitu misalnya. Antara lain Anda bisa lihat JP Morgan misalnya. Anda bisa lihat Warburg, Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan. Anda bahkan sekarang bisa ngeliat bagaimana Alphabet, contohnya gitu ya. Iya, betul. Kalau kayak gitu. Nah, kalau dalam vaksin bisa lihat Moderna, bisa lihat AstraZeneca, Pfizer, gitu loh contohnya gitu. Nah, apa itu kalau yang dari Inggris yang katanya orang Indonesia? Apa namanya, Mas Haji? AstraZeneca itu. AstraZeneca. Dari konstruksi business to people ini, yang saya mau bilang pergeseran itu membuat satu pemahaman bahwa pertarungan korporasi berbasis kapitalisme korporasi atau pertarungan korporasi berbasis modal negara itu menjadi kencang. Menjadi kencang. Kapan itu kencangnya? Dalam catatan Barat sendiri, saya ulang, dalam catatan Barat sendiri, itu terjadi sejak 2008. Mereka menyebutnya sebagai corporate capitalism melawan state capitalism. Terutama ketika Amerika dikalahkan oleh Cina dalam perang dagang, dan tidak terpukulnya Cina oleh pukulan harga energi price war istilah saya. $147 per barel tuh pada Juli 2008. Cina tidak terpukul karena Cina sudah siap. Begitu juga Jepang, begitu juga Korea tidak terpukul pada cerita itu gitu ya. Nah, lalu berlanjut ke perang dagang. Nah, muncullah istilah trade cold war. Iya, perang dingin perdagangan. Istilahnya trade war sebetulnya. Iya. Langsung aja trade war. Kalau pakai istilah akademik bukan trade war, industrial manufacture war. Oh iya, dia selalu pakai kayak gitu kayak kayak apa namanya, yang namanya pengerukan sumber daya alam gitu ya, sumber alam dia sebutnya extractivism, urbanism, industrial. Jadi selalu pilihan diksinya itu seperti ilmiah sekali padahal mengeruk kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kebaikan. Siapa suruh mau? Anda terima tadi investasi asing. Nah, saya terusin ya. Business to people. Di sini sejak 2008 gambarannya bertahannya state capitalism melawan corporate capitalism itu berlanjut hingga sekarang. Tetapi dalam konstruksi sesungguhnya tetap dalam rangka penguasaan pasar. Apa poinnya? Apa intinya? Intinya mereka punya kepentingan yang sama, mendikte pasar. Nah, artinya sesungguhnya customer is king menjadi pseudo dia, palsu dia. Demikian juga dalam demokrasi. Begitu juga dalam demokrasi. Nipu ya. Begitu juga dalam soal demokrasi, bahwa Anda punya kedudukan yang sama, bahwa rakyat kedaulatan rakyat. Ketika masuk business to people ada nggak? Elit nggak ada tadi. Nggak ada. We the people itu dihilangkan akhirnya. Di situ kedaulatan, we the people itu kedaulatan rakyat. Kalau Anda bicara kedaulatan, itu kan hak kekuasaan tertinggi artinya. Tetapi hak kekuasaan tertinggi Anda diambil oleh korporasi. Makanya saya bilang sebagai kudeta korporasi. Anda nggak punya pilihan di situ, gitu. Dan kemudian. Dan itu bisa kita ngambil contoh sekarang. Dan korporasi itu menggunakan boneka-boneka pejabat-pejabat itu untuk membuat kebijakan dari situ kan? Iya. Itu kan sebenarnya bisa dilihat di Indonesia. Itu juga bisa dilihat di Amerika. Itu bisa dari seluruh dunia. Itu makanya Juklin menyebut sesungguhnya demokrasi Amerika itu bagian dari cerita itu tadi. Bagaimana kekuatan korporasi memainkan posisi pertarungan di balik partai itu, gitu. Itulah yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Sebagaimana kuliah saya di tempat Anda itu, gitu loh. Yang berapa tahun lalu gitu posisinya. Nah, kalau kita bikin analisisnya begitu, maka pertanyaan, aplikasi apa yang paling nyata sekarang? PCR? Vaksin? Kelihatan. Antigen? Saya sempat membayar 1,1 juta. Aduh, sedih deh lo. PCR. Sekeluarga. Nggak cuma saya. Oh, sekeluarga. Bukan. Sekeluarga satu orangnya 1,1 juta. Alah, sedih deh lo. Kasihan amat. Ditipu. Padahal tadi saya bilang, berapa sih biaya pokoknya gitu ya? Istilahnya biaya pokoknya berapa nih? Kan saya bilang 15.000 plus minus 3
Jadi bisa 12.000, bisa 18. Ditambah lagi dengan 10%, jadilah 20 ribuan. Udahlah, dapat untung 80.000. Kali ratusan juta, itu kan juga sudah berapa? Nggak mau dia, untungnya 1 juta. Kenapa? Greedy. Kenapa greedy? Mau menang pemilu 2024. Interlocking to maintain the power in 2024. Itu ketemu tesisnya. Anda memainkan negara agar people, rakyat menerima kebijakan-kebijakan. Itu yang disebut dengan sesungguhnya kudeta korporasi sebenarnya berlatar belakang the iron law of public policy. Jadi the iron law public policy ketika diberikan muatan korporasi, maka dia menjadi kudeta korporasi. The iron law of public policy. Beda kalau the iron law public policy itu berbalut dan berdasar serta berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan korporasi. Beda. Anda bisa lihat dalam kasus kereta api cepat kan keluhannya soal pembebasan tanah, soal ini, soal macam-macam gitu. Itu kan bukti bahwa sesungguhnya masyarakat adalah objek dari kebijakan tadi. Itulah yang disebut dengan iron law public policy. Padahal bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperlukan, istilah saya. Yang diperlukan adalah kereta api double track Banda Aceh Bandar Lampung. Yang diperlukan adalah kereta api cepat Merak Banyuwangi lewat selatan. Yang diperlukan adalah Bitung Manado. Yang diperlukan adalah Jaitan Kalimantan, gitu loh. Kalau kita mau ngelihat gitu. Pertarungan kalau kita ngelihat dalam kerangka moda transportasi darat berbasis kereta api. Artinya kalau kita geser ke situ, untuk apa Jakarta-Bandung gitu? Karena di situ ada Meikarta. Terus apa lagi? Tapi kebetulan sekarang dipindah ke Cikarang. Oh gitu ya. Cikarang, tapi Cikarang ke Meikarta dekat, nggak jauh. Ya, emang iya, rumah adik saya di Cikarang soalnya kelihatan itu Meikarta. Iya. Nah, saya terusin lagi ke business to people-nya. Kalau kita terusin business to people-nya dengan begitu, the iron law public policy dengan berbasis pada kepentingan korporasi, maka dia akan masuk juga merambah ke tempat lain. Karena Anda sudah tidak bisa lagi, untuk wilayah keuangan, Anda sudah terdikte oleh kekuatan korporasi. Siapa yang tidak kemudian tunduk pada perbankan? Anda pasti tunduk pada posisi itu. Satu. Yang kedua, siapa yang tidak tunduk pada permainan energi? Jadi istilah saya, 4F. Ya, food, financial, fuel. Itu kan kena kan? Fuel, gas, oil. Iya, kan kena tuh semua tuh. Jadi makanan. Ya, Anda import kan? Karena Anda menggunakan konsep ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Kedaulatan dan ketahanan pangan. Itu sampai kedaulatannya dihilangkan, itu siapa yang ngilangin? Sebenarnya tetap ada. Cuma waktu itu WTO tidak kepingin itu istilah itu ada. Jadi salah satu staf ahlinya bercerita pada saya, WTO tidak happy dengan ada istilah kedaulatan pangan. WTO cukup menyarankan cukup menggunakan istilah ketahanan pangan. Begitu juga kenapa? Itu berarti korporasi sudah masuk di situ mendikte. Bahasa saya intervensi, infiltrasi. Tapi hakikatnya adalah kudeta. Jadi kudeta korporasi itu kerjaannya adalah tadi invasi, infiltrasi, gitu kan, intervensi, gitu loh. Lalu mengintimidasi, itu kerjaan mereka cuma ini nih sesungguhnya. Itu udah intimidasi. Lalu kemudian jalurnya ngapain? Bikin inflasi supaya muncul kemarahan masyarakat kalau harga-harga naik, gitu. Akhirnya balik lagi. Ketahanan jadinya. Iya, jadinya begitu gitu kalau ngeliatnya. Nah, lebih lanjut kita lihat sekarang. Kalau kita pahami bahwa kudeta korporasi sesungguhnya bermodalkan iron law of public policy, maka persoalan besarnya menjadi si pembuat public policy maker ini siapa jadinya? Pakai istilah Anda 3B. Pakai istilah Husnu 3B. Jadi public policy maker-nya yang melahirkan the iron law public policy berbasis, berbalut, bermodalkan, berintikan kepentingan korporasi, dia pasti 3B seperti istilah Anda. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Mirsa masih ingat 3B? Bandar, badut, bandit. Oke, balik lagi. Jadi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, Husnul. Itu terjadi di negara maju sekalipun. Maju sekalipun. Ini juga dari... Nggak usah heran jadinya gitu loh. Nggak usah heran, pasti begitu gitu. Ya karena politiknya tidak dibalut dengan politik halal, politik yang mencari barokah, politik yang berakhlak mulia. Kalau bahasanya para pendiri bangsa kita,
nilai-nilai luhur, didorong oleh keinginan luhur, tapi basisnya adalah kesadaran berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kayak gitu-gitu gitu loh dipikirnya. Politik itu tidak membutuhkan itu, salah. Kalau Anda memiliki itu sulit sekali, yang namanya korporasi mengkudeta. Kan dikembalikan lagi kan referensinya. Ya. Kita kan punya referensi. Iya, ini omongan ini referensinya banyak sekali, Husnul. Banyak sekali. Jadi kalau makanya tadi kita mundur dari cerita Marshall Plan. Ini datanya cukup sampai dengan pertarungan yang saya bilang tadi, business to people. Dengan sesungguhnya bisa dilihat pada konsep kebijakan adalah Trans-Pacific Partnership atau Trans-Trade and Investment Partnership misalnya. Itu kelihatan. Dan Demokrat sedang melakukan itu sekarang gitu. Jadi kemarin ketika pertemuan di Glasgow, sampai melahirkan kritik dari Greta posisinya gitu. Sesungguhnya cuma melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Al Gore. Al Gore ya. And convenient the truth tentang global climate change gitu. Padahal menurut Naomi Klein, setiap perubahan global climate change pada akhirnya adalah kepentingan bisnis mereka. Tapi dibikin didoktrin sedemikian rupa, disekejutkan. Siapa dulu itu yang academics dari Kanada ya? Yang mengatakan bahwa negara-negara maju itu mengkonsumsi 60 kali lipat energi dibandingkan orang-orang di negara berkembang. Siapa namanya kok? Naomi Klein? Naomi? Bukan itu. Namanya ada kayak Jepang-Jepang kayak gitu. Oh, Francis Fukuyama maksudnya? Bukan. Nanti deh. Okay. Jadi inget itu tapi lupa. Tapi balik lagi Bang. Yeah. Barat selalu bicara seperti itu. Tapi sebetulnya yang dieksploitasi itu kan negara berkembangnya. Energi, kalau dalam bukunya Bang Nursi kan ini negara industrial. Yeah. Ya, yang dia dengan segala macam korporasi dan korporasi yang polluted itu dipindahkan ke negara-negara dunia ketiga. Bagian dari Marshall Plan? Bagian dari Marshall Plan. Tapi pada saat yang sama eksploitasi yang tadi Bang Nursi bicara tentang fuel, oil, gas, macam-macam itu kan dieksploitasinya di negara-negara dunia ketiga. Nah ini hubungannya bagaimana nih? Kalau di dalam konteks itu mereka pidato jargon untuk stop climate change, kemudian kita harus sadar dengan climate change, padahal mereka juga yang ada melakukan. 5. Nah, penjelasannya ada 5. Oke. Yang pertama, Anda jangan memburu kemajuan kami. Jadi Anda dipaksa untuk menerapkan prinsip-prinsip global climate change untuk menahan laju pertumbuhan. Sadar nggak? Jadi jangan ngikutin kita. No. Saya aja yang hidup mewah, kamu nggak usah. Nggak usah ikut. Nggak usah tumbuh bagus. Itu dulu satu. Jadi nggak usah tumbuh bagus. Ketika Anda sudah mulai punya kekuatan untuk tumbuh bagus, Anda akan saya vonis bahwa Anda telah melanggar macam-macam. Misalnya sawit Indonesia divonis karena waduh habis. Nikel Indonesia divonis, wah langsung habis-habisan di situ. Itu salah satu bentuk ketika Indonesia mulai muncul batu bara. Kalau batu bara, memang mereka vonisnya menghadirkan merkuri dan menghadirkan juga yang namanya emisi gas emisi kaca luar biasa. Jadi mereka hentikan posisi keputusannya. Jadi tadi pertama kalau Anda mencoba itu, kalau Anda maksa, Anda mesti tunduk padam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang pertama, yang kedua Anda ikut, Anda beli teknologi saya. Jadi nanti ada teknologi yang dalam rangka tetap environmentally friendly. Iya, gitu. Tadi yang disebut dengan planet. Nah, jadi planet dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa Sustainable Development Goal adalah environmentally friend. Akrab dengan lingkungan. Itu hebat ya bahasa kerennya. Dia memilih diksinya itu sepertinya akademik sekali kayak gitu ya. Padahal ya muter-muter. Dia juga. Iya. Nah, kalau Anda sudah yang namanya teknologi, maka sesungguhnya ada kepentingan lain. Anda ngutang dari saya. Dengan berapa bayar bunganya? Riba? Iyalah pastilah. Jadi Anda sudah tadi harus tidak boleh melampaui saya. Anda mesti tunduk pada kebijakan saya. Anda mesti beli pada teknologi saya. Dan Anda harus berhutang pada saya. Itu kemarin yang di negara Timur Tengah itu hutang atau sumbangan? Rencananya sih investasi katanya. Oh, investasi. Tapi saya tidak tahu persis karena
sorry to say seperti Anda bilang tadi, bagaimana kita mengconvince diri kita gitu ya. Itu sudah ada jalan layang yang namanya itu. Itu karena apa? Investasi? Enggak, katanya pertukaran. Ada pertukaran, pertukaran di sana nama MBZ. Di sana iya MBZ. MBZ yang jalan layang di. Tapi MBZ itu ini kepanjangan nama adik saya. Oh iya. Nama bapak saya. Oke, itu jadi yang tadi Anda ngutang posisi. Nah, setelah Anda ngutang, Anda beli teknologi, Anda ngutang, Anda berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda import segala sesuatunya itu dari saya. Mereka. Sampai kalau yang termasuk tenaga. Ini, baru mau ngomong TKA-nya. Iya, termasuk tenaganya. Itulah yang dimuat dalam kebijakan Asian Charter. Jadi Asian Charter sebenarnya basis awal Undang-Undang 38 tahun 2008. Itu makanya saya gugat di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 38 2008 itu bukan hanya kebebasan investasi, bukan hanya kebebasan perdagangan, tapi kebebasan lalu lintas macam-macam termasuk kebebasan tenaga kerja. Lalu disebutlah sejumlah profesi yang dinyatakan itu termasuk bebas. MEA yang Asia Tenggara itu juga itu. Iya. Makanya saya bilang Asian Charter. Kan basis MEA itu adalah Asian Charter, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini kebetulan 2 buku nih saya nulis sama beberapa teman. Jadi ini luar kepala aja ceritanya. Tapi kalau kita sadari ini landasan bagi tadi kudeta korporasi, maka nggak usah heran kalau kemudian sekarang muncul kebijakan-kebijakan yang memberi keleluasan pada korporasi untuk mengkudeta. Karena basisnya sudah dibangun. Jadi dikasih karpet merah ya? Belum memang. Jadi kalau dikasih karpet merah namanya nggak kudeta. Apa dong? Monggo diambil alih kayak gitu tuh apa ya? Mangga silakan diambil alih gitu. Jadi bahasanya itu Stockholm Syndrome itu. Ya, itu bahasanya pakai kalau Anda bilang pemilihan diksi bagus itu yang namanya symbolic torture. Oke. Lalu ketika diiyakan, dimonggokan, itu namanya Stockholm Syndrome. Kalau kemudian Anda ikut-ikutan mereka, itu namanya misleading simplification. Penyederhanaan, menyesatkan. Sekarang pada level yang mana? Tiga-tiga aja sudah terjadi. Oke. Tiga-tiga sudah terjadi. Symbolic torture sudah diadopsi, makanya undang-undang migas tidak pernah diubah, padahal itu menjadi kebutuhan. Yang muncul adalah undang-undang cipta lapangan kerja. Kan migas sudah berkali-kali Anda tahu. Undang-undang sumber daya air tidak ada tindak lanjut, kan? Padahal sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Itu Muhammadiyah tuh yang begitu juga undang-undang kelistrikan berantakan juga. Kita pernah ya untuk bicara yang masalah kelistrikan. Iya. Nah. Lalu kalau kita lihat juga total business to people-nya begitu kudeta korporasi sudah dikasih alas legal, maka pertanyaannya, ini gambaran peran negara menjalankan konstitusi atau peran negara menjalankan apa? Gitu pertanyaan lebih lanjutnya. Atau pertanyaan yang biasa Bang Nursi sampaikan juga, jadi model pembangunan ekonomi konstitusi atau balik lagi model pembangunan suka-suka para bandar. Artinya korporasi tadi. Kalau tadi bicara energi, PLN dan sebagainya, ada teman saya yang menghitung, dia punya data juga yang kayak gitu. Itu luar biasa. Sebagai satu contoh ya, satu jalan di Jakarta, Sudirman Tamrin, ya jalan itulah. Itu penggunaan energinya sama dengan seluruh Kalimantan Timur dan Utara. Sekarang jadi satu. Itu sama. Sama ya. Artinya sebetulnya kita ini juga boros, tapi atau tidak paham dengan bagaimana sih sebetulnya kita menggunakan energi. Ya kalau orang Barat kan mengatakan, oh kamu jangan ikut kita, kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kita harus merumuskan sendiri bagaimana kita menjadi manusia yang tidak merusak lingkungan. Kayak misalnya sawit, siapa sih yang punya sampai juta-jutaan hektar? Ya, perkebunan sawit, apakah itu PTPN negara kayak gitu ataukah private, dan konfliknya seperti apa kita tahu. Saya sih pernah berinteraksi dengan mereka yang punya ratusan ribu hektar. Dan saya lihat itu diambil dari transaksi dengan Malaysia yang meninggalkan Indonesia begitu aja. Saya juga pernah ke wilayah konflik sawit, baik di Pariaman maupun di Pasaman, atau di Riau, atau kemudian di Kalimantan Barat. Itu periode 2004 gitu. Saya turun karena saya harus menyelesaikan konflik di antara
Di antara kasus. Jadi sesungguhnya kalau ketika bicara sawit sampai dengan ratusan ribu hektar, letaknya persoalan adalah yang seperti kita diskusikan, soal planologi, soal bagaimana tata ruang. Sebenarnya tata ruang kita dalam konstruksi mana wilayah perkebunan, mana wilayah residensial, zoning ya, zoning posisi itu mesti jelas. Lalu kemudian penentuan batas kepemilikan, sehingga negara asetnya itu tidak dilampaui oleh swasta. Tapi seringkali ini Bang, balik lagi ya, sawit ini kan dulu kan, itu adalah energi alternatif. Iya, tapi kan yang mereka bilang sebagai tapi merusak B3, B1 posisinya. Nah, itu kalau kalimat merusaknya memang soal humus tanah setelah 25 tahun baru kelihatan. Saya ingin mengatakan juga begini, saya ngambil konstruksi ekonominya dulu. Dari konstruksi kajian saya, 20 pemilik sawit di Indonesia, besar-besaran yang Anda bilang tadi sampai jutaan hektar, itu total asetnya sudah mendekati APBN. Wow. 2000 sekian? Iya. Total aset. Triliun. Iya. Jadi kalau dihitung itu, jangan salah, mereka kekayaan. Itu makanya mereka bisa mendikte main-mainnya. Sehingga dia itu ya, dia bisa mengkudeta negara atau dia naruh boneka-boneka. Lalu mereka melakukan yang namanya ekspansi. Ekspansi mereka bisa ekspansi secara vertikal, ekspansi mereka bisa secara horizontal, atau melakukan diversifikasi. Beberapa di antara mereka melakukan diversifikasi, sehingga diversifikasi terjadi, itu makin kelihatan bahwa total aset swasta besar di Indonesia itu sudah melampaui APBN. Bukan lagi sama, sudah melampaui APBN. Saya baru menyampaikan kemarin di sebuah ceramah saya, diskusi saya dengan DPRD Kota Cilegon, betapa Cilegon dan Banten sesungguhnya didikte oleh satu perusahaan, selesai. Sampai akhirnya mati itu Cilegon itu. Iya. Hanya mau diganti dengan apa? Karena import kan? Iya, itu kan Krakatau Steel, POSCO posisinya. Iya. Sebenarnya bukan hanya Krakatau kecil dan POSCO dengan Korea itu. Yang lain juga sama begitu, karena struktur kepemilikan tadi di planologi, 75% tanah di Cilegon itu dimiliki oleh swasta. Bukan negara. 25% adalah rakyat jelata yang tadi saya bilang kemiskinan mencapai 12,69%. Kan dahsyat itu. Artinya kalau kita mengambil begitu, itu bukti bahwa korporasi melakukan kudeta. Jadi levelnya bukan level negara, dia sudah level pada level tingkat 2. Bahkan dengan kondisi sekarang levelnya sudah bisa kecamatan. Kenapa? Karena ini IT. IT itu sudah menjangkau pada level itu. Bahkan ketika Anda bicara tentang bisnis jaringan, gitu ya, chain link business namanya. Jadi mata rantai bisnis. Itu levelnya bukan lagi kecamatan, levelnya desa. Sudah seperti itu. Itu yang kemudian strukturnya disebut dengan hinterland. Desa ditarik oleh yang namanya kota kelurahan. Kota kelurahan ditarik kota kecamatan, ditarik lagi nanti kabupaten, kota kabupaten naik ke kota lagi, kota madya, naik lagi ke provinsi, naik lagi ke nasional, naik lagi ke regional, naik lagi posisi ke internasional. Selalu begitu mekanisme tersudat-sudatan itu. Global city ya. Dan itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita berhadapan dengan konstruksi business to people yang luar biasa, karena mereka mengembangkan tidak sekedar melalui kebijakan. Karena mereka sudah masuk juga pada level teknologi. Dan itu sama sekali tidak disaingi atau tidak difikirkan dengan baik bahwa sesungguhnya mereka bisa begitu karena difasilitasi oleh the RN Law Public Policy. Dan kita selalu menganggap bahwa yang tadi ya development atau modernisasi atau apa, jadi kayak ukuran indikator-indikator kita maju itu yaitu tadi di set. Mereka belum menemukan kata baru dalam konteks globalisasi. Jadi setelah bicara developmentalism, ketergantungan globalisasi, dan sekarang eranya adalah Internet of Things, mereka belum menemukan istilah baru kecuali sekedar Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah wujud baru dari globalisasi, wajah baru dari globalisasi. Nah, isinya kontennya tadi. Tapi kan terus kemudian dia bikin, oh iya kita sekarang era teknologi 4.0. Tambah lagi 5.0 apa? Nah, ketika balik ke G20, saya selalu bilang begini, G20 itu Indonesia masuk karena satu. IMF salah dalam melakukan restrukturisasi Indonesia. Dan IMF minta maaf.
Kami melakukan gugatan, Husnul. Saya, Sri Edi Suasono dan beberapa teman-teman melakukan gugatan ke International Tribune. International Tribune-nya menjawab, tahu ya, ingat ya. Lalu IMF-nya menjawab, yang bisa melakukan gugatan bukan warga negara. Yang bisa melakukan gugatan adalah negara. Muncullah pernyataan, ya kami salah dalam memberikan resep pemulihan. Karena kesalahan itulah maka Indonesia masuk ke dalam G20. Nah, satu, latar belakangnya itu. Yang kedua, forum G20 adalah forum lobby. Dia tidak pernah bisa melampaui bobot karismatik, bobot kebijakan, bobot strategi World Economic Forum. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena World Economic Forum itu didominasi oleh siapa? Korporasi. Dan korporasinya korporasi besar. Di sana berperan yang namanya Mark Schwab, yang pidato di situ kan Bill Gates, yang kayak gitu-gitu loh. Yang pidato di situ kan Tesla, Elon Musk yang gitu. Pokoknya orang yang punya duit banyak kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari Indonesia ada yang bisa kayak gitu, tapi Anda bisa lihat dia sebenarnya representasi siapa gitu. Ada yang pernah bicara di World Economic Forum. Jadi artinya kita nggak bisa memandang G20. Jadi kepentingannya itu. Sementara ini kayak forum silaturahim. Ya betul. Memang forum silaturahim. Karena tidak ada keputusan yang mengikat. Nggak ada keputusan yang mengikat. Beda dengan kayak WTO. Iya, beda. Forum-forum itu beda. Beda dengan annual meetingnya IMF, beda dengan annual meetingnya IBRD, beda dengan annual meeting WTO. Sekarang mereka, kan mereka sedang mencari bentuknya ini. Dari pergeseran GATT, General Agreement Trade and Tariff, ke WTO. Dari WTO kemudian Trump marah-marah. Sehingga Trump keluar dari resolusi perselisihan. Dan sekarang kemudian dikembalikan oleh Biden. Tapi Biden juga tegas-tegas tidak bersikap tegas soal WTO. Tapi memunculkan kebijakan baru atas posisi TPP atau TTIP. Dalam bahasa saya, mengembalikan format baru dalam hubungan internasional. Nah, itu berhubungan nanti dengan permainan industri militer. Jadi fire business gitu ya. Fuel business. Food business gitu ya. Itu semuanya berhubungan, Husnul. Fuelnya pasti berhubungan itu. Fire tuh udah industrinya, industri api itu, industri militer sesungguhnya. Ya, military industrial complex. Ya, jadi itu pasti jadi satu, Husnul. Nah, Anda bisa lihat kenapa mesti saya ngomong kayak gitu. Anda bisa lihat tadi bagaimana misalnya Amerika kerjasama dengan Australia, istilah kerjasama dengan Inggris, kerjasama dengan Prancis. Kemarin marah juga tuh. Ya, itu karena Prancis marah ke Amerika karena Australia punya kapal selam berbasis nuklir. Berbasis nuklir. Artinya Australia negara ke-7 yang punya kapal selam berbasis nuklir. Kebayang nggak yang dilintasi laut siapa? Indonesia. Dan tidak cuma itu aja. Bahkan kalau pelatihan ini contohnya zaman saya di Australia itu tentara Australia itu kalau latihan itu sudah tentara Indonesia berapa yang tuntak? Iya. That's it. Iya. Itu zamannya saya kuliah di sana. Gitu. Kemudian belum lagi kalau kemudian senjata misailnya itu diarahkan Jakarta lah atau kalau Amerika itu Riau. Pokoknya di mana energi itu adalah pusat-pusat. Paham gak sih kita melihat seperti itu? Bahkan di Amerika itu ada undang-undangnya yang memberikan to protect korporasinya itu, bahkan perang pun itu dilakukan. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana di Afghanistan, bagaimana di Irak. Pertama yang paling nyata di Irak. Karena pada saat Saddam Hussein tumbang itu korporasi Amerika. Istilahnya fit Irak. Jadi yang tadi Bang kalau di dalam konteks GATT jadi GATT, WTO dan kemudian mencari bentuk baru. Dulu seringkali pertemuan yang di Uruguay round kayak gitu kan. Putaran Uruguay yang gagal. Uruguay kayak gitu ya. Balik lagi di situ. Tapi gini Bang. Ini satu alternatif ya di dalam membahas isu ini. Sepertinya kok kita banyak sekali kita udah lihat bagaimana skenario mereka. Tidak adakah yang namanya alternatif? Kalau ada Islamic Development Bank, ada OKI, ada ini dalam konteks kontestasi global developmentalism atau memberikan satu value yang berbeda di dalam konteks. Kalau tadi Bang Nursi bicara kenapa 70-an developmentalism dan kemudian kelompok independensi apa itu yang Samir Amin yang memproduksi minyak negara-negara
produsen minyak, yang kemudian OPEC, yang kemudian kita juga waktu itu menjadi anggota tapi OPEC kemudian dia enggak. Nah, sebetulnya kan kita bisa have a say, jadi ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada global. Halo, ini sudah 48 tahun Perang Dunia Kedua selesai, UN pun itu yang namanya negara yang punya veto ya masih 5-5 itu saja yang kayak gitu. Nah ini sejauh mana sebetulnya? Walaupun saya mendengarkan teman yang dari Islamic Development Bank misalnya, ya sebetulnya dia belum pada level yang merumuskan counter kayak gitu ya, counter secara lebih tegas dengan model-model IMF, World Bank. Karena kalau saya lihat Islamic Development Bank itu ya seperti IMF, seperti World Bank saja, rather than dibandingkan kalau dia akan membangun satu kekuatan baru sebagai satu counter kayak gitu. Jadi kalau ada kebijakan intelijen kan kemudian ada counter intelijennya. Lah itu belum ya ke sana. Sama sekali belum. Saya bahkan menyederhanakan begini. Dalam konstruksi sekarang, sesungguhnya umat Islam di dunia itu dikalahkan oleh dua hal. Pertama, kemajuan teknologi dari apa yang saya sebut sebagai negara-negara barat, G7. Jadi G7 itu selalu menjadi aliansi negara yang mendominasi dunia. Jadi aliansi negara yang mendominasi di dunia itu adalah G7. Pengorganisasian namanya OECD. OECD. Nama organisasi resminya OECD. Forum lobbynya. Dan dia menentukan semua itu nilai-nilai. Forum lobbynya G7. Oke. Dari lobby situ mereka bawa ke OECD, OECD bisa memutuskan. Jadi akan kelihatan kemana arahnya. Maka Indonesia bisa kelihatan. Misalnya kemarin bicara soal utang atau bicara soal kan ini bicara soal kencang soal utang. Perhitungan OECD duluan bahwa Indonesia adalah soal tax ratio, bukan soal utang. Soal tax ratio bahwa Indonesia adalah negara paling rendah tax ratio-nya OECD yang menegur. Sampai akhirnya keluar desakan untuk melakukan amnesti kedua. Nah, kalau kita masuk di situ, Islam bukan hanya ketinggalan pada konstruksi teknologi. Islam juga ketinggalan pada konstruksi kekuatan keuangan. Nah, di sana karena dia cuma ngikutin saja. Nah, ketika Anda cuma jadi follower dari sistem, maka sesungguhnya Anda tidak menyiapkan sistem alternatif. Nah, yang menarik adalah kekalahan pembentukan organisasi karena umat Islam sendiri selain seperti menikmati dipecah belah gitu ya. Misalnya ketika Arab Spring 2010, 2011, 9 negara teluk rusak. Nah, lalu ketika 96, 97 Indonesia tidak cocok sama Malaysia. Bahkan beda kebijakannya, Malaysia bisa bangkit, Indonesia terseok-seok. Bahkan dibikin konflik IMF juga itu. Iya, jadi ada konflik. Malaysia nggak mau IMF, Indonesia begitu mau tidak mau. Thailand mau sekali tapi bisa bangkit. Thailand bangkit, Malaysia bangkit, Indonesia terpuruk. Ya. Nah, artinya ketika Anda mempertanyakan sistem alternatif dari mereka, sesungguhnya bukan tidak ada. Tapi kelemahan pengorganisasian itu menyebabkan tidak munculnya apa yang disebut dengan kreasi atas nilai-nilai, atas sistem, sekaligus tidak muncul kreasi atas teknologi. Padahal dari segi sumber daya manusianya, harus saya bilang tidak kalah gitu. Tidak kalah. Saya terus terang kalau saya ngelihat banyaknya anak-anak Islam di negara-negara maju yang begitu maju ya. Saya ngelihat Silicon Valley lah. Iya, bukan sekedar di Silicon Valley, bahkan pada ilmu-ilmu eksak. Oh iya. Bukan cuma sekedar pada ilmu itu, bukan sekedar Silicon Valley-nya, tapi juga di ilmu-ilmu eksak. Banyak anak Indonesia yang hebat-hebat, luar biasa. Anda tahu nggak desainer mobil BMW siapa? Anak Indonesia. Misalnya begitu. Ya kan, salah satunya kalau salah begitu ya. Kalau kita bilang. Nah, kalau kita ambil kerangkanya begitu, maka sistem alternatif menjadi tidak muncul disebabkan ketiga hal tadi. Kelemahan keuangan, kelemahan teknologi, kelemahan pengorganisasian. Apa kata kuncinya dari ketiga hal tadi? Seperti biasa, kelemahan kepemimpinan Islam. Aku mau ngomong leadership. Nah, lagi-lagi kenapa nggak muncul ya? Tadi karena satu, istilah saya menikmati di pecah belah. Yang kedua, vested interest-nya beda.
kepentingan masing-masing negaranya beda, padahal sudah diikat oleh namanya kul huwallahu ahad. Itu yang saya bilang, mestinya kul huwallahu ahad itu jangan dipahami dalam konstruksi la ilaha illallah untuk sekedar apa yang disebut oleh Buya Syakur sebagai persatuan, lalu kemudian disalahartikan dalam rangka husnul khotimah. Dia harus lihat dalam satu kesatuan utuh, dalam struktur, dalam kesatuan struktur kecil lahir sampai liang lahat. Dari struktur internasional, regional, nasional, sosial, komunitas, keluarga, individu. Ini bisa dilihat dalam kerangka la ilaha illallah dan qul huwallahu ahad. Nah, kalau ambil alternatif berpikirnya begitu, maka kepemimpinan dengan basis la ilaha illallah mestinya mempersatukan gitu. Dan tapi kepemimpinan yang mempersatukan itu akan melahirkan kebahagiaan dan pulang dengan husnul khotimah gitu. Ngelihatnya. Jadi dia tidak perlu ditabrakin, sehingga kajian-kajian yang membeda-bedakan itu tidak perlu sampai akhirnya membuat kita terpecah belah gitu kalau saya ngelihatnya. Jadi ini sebenarnya tantangan buat anak-anak muda ya. Betul. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan iman, belajar terus, carilah alternatif. Ya enggak? Betul. Banyak sudah tersedia di hasanah pengetahuan, dan ini sebetulnya sebagai satu challenge yang luar biasa untuk lead the world. Husnul, sebagai penutup kudeta korporasi bagian 1. Nanti kita lanjut bagian kedua sebagai penutupnya. Kita akui Barat berkembang. Kita akui ya. Materialisme. Teknologinya berkembang luar biasa. Kita akui. Tadi saya bilang dia berkembang teknologi, dia berkembang di keuangan, dia berkembang di pengorganisasian, dia berkembang di kepemimpinan. Yang saya bilang nanti ada hubungannya dengan khilafah, model khilafah yang mereka ambil. Tapi pertanyaan besarnya, mereka kan tetap selalu terpuruk. Amerika diakui terpuruknya. Liberalisme yang gagal itu. Iya, posisinya. Anda kan lihat bagaimana. Jadi balik lagi Bang, tujuannya kan mereka selalu bicara tentang keadilan, kemanusiaan. Ngikutin aja ukuran-ukuran yang mereka bangun. Keadilan, gap. Tercapai nggak? Orang miskin kan, kalau kita lihat gapnya, mahalnya biaya kesehatan luar biasa. Keadilan, kemudian apalagi ketimpangan. Posisi, apa biasanya Bang Nursi rasialisme. Luar biasa. Bahasanya kita bicara tentang demokrasi, kesamaan posisi. Tapi very rasis di dalam konteks itu. Ya, yang saya mau bilang begini Husnul, di balik omongan itu berarti referensi Barat yang kita miliki, Anda punya, saya punya, tentang pemikiran Barat, sesungguhnya tidak juga merepresentasikan pemikiran-pemikiran yang hakikat, yang menuju pada trust seeking the truth dan truth seeking the trust. Tesisnya itu. Tesisnya. Tapi ada yang nanya loh, kalau Bang Nursi bikin tesis yang kita maksudkan itu adalah sebetulnya bangunan teori, bangunan berpikir, hubungan antara variabel dengan variabel yang kemudian konsepnya pada konsep pemikiran kayak gitu. Jadi bukan tesis membuat tesis. Iya, betul sekali. Itu. Jadi ada yang bertanya, oh Bang Nursi ini tesisnya banyak. Tesis di dalam konteks bangunan berpikir. Yang paradigmatiknya sudah jelas. Bebaskan manusia dari 5K. Pertama, ayo Bang. Ketimpangan. Kemiskinan, ketimpangan. Ketertindasan dulu yang pertama. Pertama ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Nah, untuk tidak seperti ini, jangan terapkan 5I. Salah satunya gitu. Nah, artinya. Tapi ini sudah trap, tadi udah dikudeta. Nanti kayaknya di kedua. Oke, yang kedua itu. Kita bahas itu yang di kedua ya. Jadi sabar ya pemirsa IC The Real Show. Kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan. Tadi udah sedikit ya, ada beberapa alternatif dan sebetulnya sudah ada ikhtiar. Cuma kemana itu ikhtiar, arahnya kemana, dan bagaimana supaya kita lepas dari yang 5I. Satunya lagi. Yang 5K. 5K. Iya. Ketertindasan. Kebodohan, ketertindasan. Ketimpangan dan kehinaan. Supaya kita menjadi manusia yang tidak terhina. Memiliki Husnul, supaya apa yang kita lakukan. Saya punya pertanyaan. Emang kalau Anda kaya raya dengan income per kapita sampai $10.000 gitu misalnya. Terus Anda tidak terhina? Tentu terhina kalau kemudian mendapatkannya dengan membuat
membuat negara lain akhirnya miskin itu dengan cara sumber daya dengan cara ngerampok lain, ya sekarang saya gunakan bahasa kayak gitu aja, merampok kekayaan alam di negara lain atas nama demokrasi, liberalisasi gitu ya. Liberalisasi kan mereka gunakan atas nama dan privatisasi kayak gitu ya. Dan kemudian didukung juga oleh scholars dari negara tersebut. Yang BO tadi. BO, akademisi yang BO, scholars yang BO. Ditambah lagi juga kebijakan yang tadi. Jenitor. Kebijakan publiknya yang tidak mendukung kepada kepentingan warga negaranya, tapi kepentingan korporasi. Karena sudah terjebak juga. Kenapa terjebak? Pemilunya dibiayai demokrasi korporasi. Demokrasi. Saya pikir sampai di sini dulu Bang Nursim. Kalau ikuti terus program IC Trilso, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna untuk mencerdaskan kita semua ya. Saya juga belajar di dalam konteks ini bersama dengan Bang Nursim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna dan bermanfaat. Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau yang tidak bermanfaat mohon dimaafkan. Saya pikir sampai di sini. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.